Performa yang ditampilkan oleh Max Verstappen di Kanada kemarin memang sangatlah bagus. Ia mampu menahan tekanan bertubi-tubi yang diberikan Carlos Sainz selama 15 lap menjelang finish tanpa kesalahan sedikit pun, dan sukses kunci kemenangan ke-6-nya musim ini. Itu menegaskan jika apa yang ditampilkan oleh Verstappen kemarin adalah performa kelas dunia dan sangat menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap pemegang status juara bertahan. Bahkan, dengan kondisi performa mobil Red Bull yang belum bisa menyamai Ferrari, pembalap Belanda ini masih mampu memberikan penampilan yang impresif dan unggul jauh di klasemen. Hal itu menimbulkan pertanyaan, siapa yang bisa hentikan Max Verstappen di musim 2022? Entah berapa kali kami harus bilang jika Verstappen sudah punya DNA juara yang tertanam di dalam dirinya sejak dulu. Semua kontroversi, kesalahan, dan gaya balap gerusak-gerusuk yang ia buat pada beberapa musim awalnya di F1 adalah hal yang membentuk karakter seorang Verstappen saat ini. Ia belajar dari semua hal itu dan menggabungkan semua talentanya ke dalam sebuah penampilan yang nyaris selalu sempurna dan tanpa kesalahan di tiap balapannya. Sejak musim 2019, setiap kali melihat Verstappen balapan, yang kami lihat adalah dia adalah seorang pembalap yang sangat presisi dan jarang sekali membuat kesalahan. Meski mobilnya berulang kali kalah cepat dari Mercedes, tapi Verstappen mampu mengeluarkan potensi terbaik dari Red Bull dan memaksimalkannya ketika ada peluang. Hal tersebut makin terlihat pada musim lalu ketika ia terlibat duel dengan Lewis Hamilton dalam perebutan juara dunia. Dan musim 2022, Verstappen entah kenapa semakin terlihat sempurna dengan apa yang ditampilkan sepanjang 9 balapan. Performa Verstappen seperti menggambarkan jika apa yang ia raih musim ini adalah sesuatu yang di luar dugaan, dan itu juga bersamaan dengan ambiarnya tim Ferrari. Ia sampai sekarang cuma meraih 2 kali pole position dan bisa dibilang masih belum begitu nyaman dengan mobilnya. Tapi siapa sangka dengan statistik seperti itu, Verstappen sekarang sudah koleksi 6 kali kemenangan dari 9 balapan. Iya, memang faktanya itu juga dipengaruhi oleh tim Ferrari yang amburadul musim ini dan memberikan kemenangan secara cuma-cuma kepada Red Bull. Namun itu juga tidak menyingkirkan fakta kalau mobil Ferrari sejauh ini lebih kencang dari Red Bull, terutama di kualifikasi, dan Verstappen masih bisa menang dengan gap yang jauh di klasemen. Ditambah, Max sudah 2 kali gagal finish di awal musim. Kemenangannya di Kanada sukses bawa Red Bull meraih kemenangan ke-6-nya secara beruntun, dengan 5 diantaranya diraih oleh Verstappen, dan ia berhasil memperlebar jarak dengan Charles Leclerc menjadi 49 poin. Performa mobil Red Bull yang sampai sekarang belum optimal juga seakan-akan mengirimkan sinyal kalau Verstappen masih punya potensi untuk tampil lebih kuat lagi. Meskipun RB18 sejauh ini lumayan kompetitif saat balapan, tapi mobil itu masih menyimpan masalah saat kualifikasi dan Verstappen sudah berulang kali komplain soal hal tersebut. Seringkali ketika kita melihat sesi latihan bebas atau bahkan kualifikasi, Verstappen mengeluh soal keseimbangan mobil yang menyebabkannya mengalami understeer dan berakibat ke rotasi mobil yang tidak optimal. Melansir dari The Race, ia sendiri mengaku kalau PR terbesar Red Bull adalah masalah grip ban depan yang mungkin disebabkan karena berat serta panjang mobil yang bertambah. Hal itu pula yang jadi alasan kenapa Sergio Perez mampu tampil lebih kompetitif dengan Verstappen musim ini. Selain mobilnya kurang maksimal bagi Max, tapi karakteristik keseimbangan RB18 juga lebih cocok bagi Perez yang mampu unggul di sirkuit-sirkuit yang membutuhkan rotasi menikung yang bagus seperti Monaco. Meskipun punya kelemahan, tapi semakin kesini tren sepertinya makin positif dan berpihak ke Verstappen. Seperti performanya yang mampu menghajar balik Ferrari di Miami, lalu di Baku, dan penampilannya yang gemilang di Kanada. Hal tersebut membuktikan kalau apa yang ditunjukkan Verstappen selama 9 balapan sejauh ini sangatlah berbeda dengan fakta performa mobil di lapangan, di mana Red Bull masih belum bisa mengungguli Ferrari. Itu seperti mengirimkan sinyal bahaya ke lawan-lawannya. Bakal seperti apa Verstappen kalau seandainya semua permasalahannya di Red Bull sudah bisa diatasi dan diberikan mobil yang lebih kompetitif saat kualifikasi. Sejauh ini ketika ia ada di pole position, seperti sudah jadi jaminan jika Verstappen akan dominasi balapan. Bisa dibayangkan betapa superiornya Red Bull jika dia mendapat pole position secara rutin, dan inilah yang ditakutkan oleh rival-rivalnya, terutama oleh Ferrari serta tifosi. Ia sendiri mengakui kalau mobilnya masih tertinggal dari Ferrari, terutama dalam beberapa balapan terakhir, di mana mereka nampak lebih kencang saat race, dan ia menuntut Red Bull untuk segera menemukan solusi masalah di mobilnya. Dengan apa yang ditunjukkan Verstappen sejauh ini, bisa dibilang performanya sudah ada di level yang berbeda dibanding pembalap-pembalap lainnya. Setiap race, Verstappen membalap dengan mentalitas juara, dan itulah yang membuatnya bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada meskipun mobilnya masih menyimpan masalah.
Bisa dibilang itu merupakan manifestasi dari statusnya sebagai juara bertahan yang membawa dirinya dari Red Bull ke level performa yang berbeda musim ini. Lalu sekarang, siapa yang bisa hentikan Verstappen? Rival terdekat mereka sekarang adalah Ferrari bersama Charles Leclerc dan harus diakui jika situasi mereka kurang ideal setelah Kanada. Dengan hukuman penalti karena ganti komponen mesin, Leclerc harus start dari belakang dan cuma bisa finish di posisi kelima, membuat jaraknya dengan Verstappen semakin jauh. Meski begitu, banyak hal positif yang bisa mereka ambil sepulang dari Montreal, seperti penampilan gemilang Carlos Sainz yang sepanjang race tampil begitu kuat dan mampu menekan Verstappen yang memimpin balapan. Walaupun tidak bisa menang, setidaknya itu bisa membuktikan kalau Ferrari sudah bisa tampil lebih baik saat balapan dan bisa meningkatkan moral timnya. Sainz sendiri mengaku kalau timnya lebih cepat dari Red Bull sepanjang balapan dan cuma kalah dari segi top speed saja dibanding mobil rivalnya yang disebabkan oleh settingan high downforce di sayap belakang Sainz. Itu ditambah dengan pembalap Spanyol ini mulai nyaman dengan gaya balapnya ketika membawa mobil Ferrari di sirkuit. Sainz mengungkapkan kalau ia sudah bisa gaspol tanpa takut membuat kesalahan seperti yang ia tampilkan di Kanada kemarin. Dalam beberapa balapan terakhir, sebenarnya Ferrari sudah bisa menemukan kecepatannya, seperti di Catalunya dan Monaco, di mana mereka bisa menunjukkan race pace yang sangat kompetitif dibanding Red Bull. Di Baku, Ferrari juga cukup menjanjikan dengan strategi mereka sebelum akhirnya kedua pembalapnya gagal finish. Lalu di Kanada kemarin, kecepatan yang ditunjukkan oleh Carlos Sainz seperti memberikan secercah harapan bagi tim kuda jingkra, dan bisa saja jadi titik balik bagi mereka. Kami menggambarkan Ferrari musim ini sama seperti Max Verstappen di penjelasan awal tadi. Bagaimana jadinya jika Ferrari punya reliabilitas yang bagus atau bagaimana kalau mereka punya manajemen balapan yang lebih rapi dan lain-lain. Karena faktanya mobil mereka cukup cepat dan punya keunggulan tersendiri dibandingkan Red Bull. Jadi Ferrari sejauh ini masih jadi ancaman besar bagi tim berlogo banteng itu. Dan kalau Verstappen bisa berbalik unggul setelah tertinggal 46 poin di Australia, maka Leclerc bisa juga melakukan hal yang sama. Tinggal Ferrari mau berbenah atau tidak, karena mereka sudah punya segalanya untuk jadi juara, kecuali dua hal, yaitu mentalitas dan manajemen balapan yang masih kurang rapi. Keduanya adalah hal yang sangat krusial untuk bisa melawan Red Bull musim ini. Tapi sekali lagi, andaikan Verstappen sudah mendapatkan semua yang ia inginkan dan mobil yang sudah sempurna, maka kami bisa bilang kalau akan sangat-sangat sulit mengejarnya dalam perebutan gelar musim 2022.